Lanjut pada ayat berikutnya. Ara'aita in kana 'alal huda. Apa artinya itu? Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita, kalau terjemah bahasa Indonesia ini, bagaimana pendapatmu tentang betul jika dia yang dilarang sholat itu adalah berada di atas kebenaran dan petunjuk. Ini penegasan dari Allah Ta'ala bahwasanya Nabi Muhammad SAW berada di atas kebenaran, di atas al-haqq. Jadi jangan sampai kita seorang muslim itu berpikir abu-abu. Kita belum tentu juga benar, mereka juga belum tentu salah. Artinya apa? Ya. Apa yang dibawa oleh Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu satu kebenaran yang mutlak yang sudah dikunci oleh Allah Ta'ala. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridha, Allah terima, Allah gariskan di muka bumi ini sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman tetap agama Islam. Jaga bahasa kita, Allah itu tidak pernah bersandiwara, tidak pernah membuat satu skenario yang aneh-aneh. Ya. Misalkan Nabi Musa ini agamanya, Nabi Ibrahim ini agamanya. Jadi masing-masing Nabi agama berbeda-beda. Tidak semua agama Nabi itu satu, agama Islam. Ya. Agama tauhid, agama menuhankan hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, baik sebagai pencipta yang berhak disembah, dan Allah lah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Sudah pernah saya sampaikan belum? Salah satu peradaban yang paling rendah dan hina hari ini adalah manusia menjadikan sapi, binatang sebagai Tuhan yang disembah. Ya Bu ya, menyembah benda-benda. Ya. Dalam surat An-Naml Allah kisahkan bagaimana Ratu Bilqis atau Ratu negeri Sabah itu, kerajaan negeri Sabah itu mereka menyembah ya'buduna lisyamsi min dunillah, menyembah matahari. Ya. Ada menyembah api. Nah, ada menyembah sapi. Nabi Musa pada masanya itu orang pertama menyesatkan manusia menyembah sapi siapa? Allah tunjuk hidungnya. Allah sebut namanya siapa? Samiri. Ketika Nabi Musa mengajak manusia kepada tauhid, menyembah Allah Ta'ala satu-satunya Rabb, ya Tuhannya, maka Samiri membuat sandiwara, membuat patung sapi dengan teknik tertentu bersuara di kena angin. Maka ketika Nabi Musa bertaqarrub kepada Allah selama 40 hari, maka Samiri bertingkah dia. Nah, ini Tuhan Musa ini dia. Maka akhirnya manusia mulai menyembah, mengagungkan sapi. Yang hari ini diwakili, diteruskan oleh siapa? Orang Hindu yang ada di India terutama. Jadi sejarah itu akan terus mengalir sampai akhir zaman. Dan Al-Quran penjelas, pencerahan buat pembimbing buat umat Islam hari ini. Cuma pertanyaan kita, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sampai di mana kaji kita tentang Quran ini? Itu harus kita bentang, kita luaskan dan kita pahami secara utuh. Jadi ayat ini ara'aita in kana 'alal huda. Ya. Nabi Muhammad SAW seseorang atau seorang hamba yang hendak beribadah di depan Ka'bah kemudian dihalangi, padahal dia yang dihalangi itulah berada dalam kebenaran, dalam petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berat Bapak Ibu hadirin jamaah Allah ketika orang belum menerima kebenaran kemudian Nabi tampil dan kebenaran itu ditentang oleh kekuasaan. Musa juga membuat Islam ditentang oleh kekuasaan. Nabi Ibrahim juga ditentang oleh kekuasaan. Yang sepahamnya Allah turunkan Al-Quran menjelaskan itu semuanya. Ara'aita in kana al-huda aw amara bit taqwa, atau menyuruh
orang itu untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di mata orang-orang sesat, di mata kekuasaan yang tidak mendapatkan petunjuk hidayah, ini sesuatu yang dieliminasi, dihilangkan, dihabisi atau dijauhkan dari kehidupan manusia. Ini jelaskan. Jadi kalau kita bicara identitas, siapa kita dan siapa orang yang banyak ini modelnya, inilah dia. Innal insana la yatgha. Manusia itu begitu punya ra'ahu istaghna, ketika mereka memiliki kekuasaan, memiliki harta, memiliki kekuatan fisik yang sehat dan sempurna, bukan situ dilupa siapa Tuhannya dan dia berbuat semena-mena melampaui batas-batas yang Allah Ta'ala jadikan sebagai hukum, peraturan tata kelola kehidupan dunia ini. Nah, di antara itu apa yang tadi? Ya. Ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit taqwa. Tidakkah kau melihat bahwasanya mereka menghalangi petunjuk dan hidayah itu mengalir di antara manusia? Padahal di antara ciri petunjuk itu apa? Mengajak manusia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama tujuan hidup kita itu apa? Mencapai derajat takwa pribadi. Kita lihat sekarang. Ibu, apa cita-cita ibu? Coba siapa yang dengar? Apa cita-cita kita kira-kira apa? Sebagai seorang muslim, apa cita-cita hidup kita? Masuk surga, lalu kerja minta upah. SOP-nya dulu. Ketika kita bicara tentang cita-cita, ada SOP yang kita pahami dulu. Baru nanti surga itu rewardnya. Surga itu balasan pahala atas pekerjaan kita di dunia. Baru Allah kasih hadiah. Surga itu ada hadiahnya, balasannya atau upahnya. Tapi apa cita-cita hakiki seorang muslim itu? Ya, SOP kehidupan kita itu apa dasarnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk apa? Membuktikan eksistensinya betul-betul mengabdi kepada Allah Ta'ala sebagai seorang hamba yang baik. Abdan idza shala, abdun, seorang hamba betul-betul mendedikasikan hidupnya betul-betul taat kepada Allah. Itu dulu ya. Jadi banyak hari dakwah, perhatikan buat semuanya, dakwah yang berkembang ini selalu berfokus berputar pada satu hal, mengajak kita untuk berbuat baik, taat kepada Allah. Udah itu aja. Dalam konteks pemahaman ibadah. Padahal setelah ibadah itu ada tupoksi, tugas pokok fungsi sebagai muslim itu ada yang kedua dan ada yang ketiga. Di atas kata-kata ibadah tadi. Nah nanti setelah kita sempurnakan tugas yang tiga tadi, baru itu tadi surga Allah kasih hadiah balasan itu. Nah kalau kita rincikan ya, abdan idza shala au abdan idza shala aw ra'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Tahap pertama seorang muslim itu punya cita-cita itu apa? Al-ibadah. Membuktikan bahwa dirinya itu betul-betul seorang hamba yang baik. Allahu Akbar. Dia konsisten, dia mengerti, dia faham bagaimana dia harus beribadah kepada Allah sang penciptanya. Nah, sehingga kemarin ilmu pertama sekali ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah. Siapa Allah itu yang kita sembah, yang kita rukuk sujud dan kita berdoa mohon kepadanya, harus kita kenali dulu. Ya. Maka dalam konsep saya itu tahap pertama, jenjang pertama seorang itu belajar atau tingkat 1 itu adalah bagaimana seorang itu menjadi abidun lillah. Apa abid itu? Ahli ibadah. Dari kelas 1 sampai kelas 6 ada masa rentang waktu 6 tahun mengantarkan pendidikan kita itu, mengantarkan anak-anak menjadi seorang yang apa? Ahli ibadah, Pak.
Kalau betul sekolah kita bagus konsepnya, maka seharusnya anak-anak sekolah kita tuh dia berbondong-bondong ke masjid begitu azan terdengar. Tapi konsep itu ada nggak di sekolah kita hari ini? Ini koreksi cara berpikir kita tentang Islam. Maka pendidikan seharusnya itu mengantarkan bagaimana seorang hamba, seorang anak kecil itu di tahap awal itu dia menjadi seorang yang abidun dan betul-betul faham mengerti dia seorang hamba Allah. Maka ketika azan berkumandang, masjid musala yang ada ini nggak cukup untuk menampung orang untuk sholat ibadah. Berapa jumlah masjid musala di Kota Padang? Ya. Ada sekitar 5.000-an lebih. Ya. Di seluruh Sumatera Barat itu sekitar 15.000 lebih. Sepertiganya itu di Kota Padang. Meskipun demikian, 5.000 masjid dan musola dibandingkan 900 sekian atau hampir 1 juta rakyat penduduk Kota Padang itu, cukup nggak masjid musola itu untuk orang kalau beribadah? Nggak cukup. Maka tiap 100 meter dibuat masjid musola, nggak masalah untuk menampung orang-orang yang dalam konsep pendidikan menjadikan orang tua. Abdullah abdan idza shalla, seorang hamba yang memang konsep hidupnya dia salat, rukuk, sujud, beribadah, membuktikan dianya sebagai seorang ahli ibadah. Yang ini dilakukan Nabi di kota Madinah. Ya. Sehingga muncullah ketika Nabi memimpin peradaban di kota Madinah itu melahirkan orang-orang yang hebat. Sehingga Usamah bin Zaid umur 19 tahun sudah menjadi seorang panglima perang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya. Karena konsep awal pendidikan itu bagaimana membangun seorang hamba, seorang manusia menjadi seorang yang ahli ibadah. Maka pertama cita-cita kita seorang muslim adalah bagaimana kita membuktikan diri kita sebagai seorang yang ahli ibadah, itu dulu. Nah, pada tahap kedua, illal ladzina amanu, ibadahku apa? Al-iman wa amalun salih. Dan apa Ibu? Iman dan amal saleh. Tapi lihat yang kedua. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Manusia itu merugi kecuali orang beriman dan beramal saleh, ya. Dia ahli ibadah dengan keimanan benar, akidah yang lurus. Tapi ayat berikutnya apa? Wa tawasau bil haq. Apa tawasau itu? Dan dulu tawasau betul nasihat dalam kebenaran. Dakwah. Iman amal yang sudah kita kerjakan, sampaikan, ajarkan pada yang lain. Artinya apa? Ketika Islam sudah sampai ke dalam diri kita dan kita sudah amalkan, maka selanjutnya bawa Islam ini, pegang erat-erat dan ajarkan kepada manusia. Itu tugas yang dipahami sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW wafat, apa yang lakukan Nabi? Dan lakukan sahabat. Apakah sahabat kemudian masuk ke masjid, rukuk, sujud, berdoa, berzikir? Enggak. Mereka naik level berikutnya. Wa tawasau bil haqq. Mereka keluar dari ke negeri Madinah, enggak betah lagi di Madinah. Enggak sanggup. Melihat bekas tapak kaki Nabi yang pernah menjejak di Madinah itu enggak sanggup lagi. Nabi sudah wafat, sudah tiada. Mereka sing-singkan lengan baju, mereka keluar dari kota Madinah, dari tanah Arab, bahkan pergi ke seluruh dunia. Mengerti tugas kedua berikutnya itu, cita-cita kita berikutnya itu setelah kita jadi orang yang ahli ibadah dituntun oleh Nabi, sudah bersama dengan para sahabat, lanjut tugas kita berikutnya, bawa al-haq ini ke seluruh penjuru dunia. Itu tugas kita, itu cita-cita kita, itu tupoksi kita, itu dia. Nanti dalam Quran dikatakan juga amanah, ya, atau memikul al-amanah. Manusia itu memikul, ingat enggak? Ini amanah ini.
Kita kan gak begitu. Islam kita selama ini rajin-rajin aja ibadah, berbuat baik kepada manusia. Habis itu kalau ada uang, ada rezeki, berangkat umrah, berangkat haji, udah selesai. Udah tuh merasa masuk surga. Au amarabit taqwa. Ya. Amar itu apa? Perintah. Amir itu pemimpin. Amir pemimpin, amara perintah. Ketika perintah dakwah sudah dilaksanakan, dijalankan, tapi ternyata ada di situ tantangan dan halangan serta rintangan, maka engkau harus engkau lawan. Nanti ada seorang mantan presiden di Jogja, saya akan lawan gitu. Engkau perjuangkan terus sampai selesai, sampai habis nafasmu, dan kau sabar nahan siksaan, nahan fitnah, kebencian, kemudian bahkan sabar. Tahu nggak Pak? Ini jihad. Ya. Engkau tetap perjuangkan agama ini, nasihat ini, dan engkau tahan dengan segala macam rintangan, dan engkau lawan itu dengan penuh kesabaran, yaitu al-jihadu fi sabilillah. Ini semua yang tersembunyi di situ. Dan kita nggak pernah belajar itu selama ini, betul nggak? Jadi dikotomi pembatasan ilmu agama itu terjadi di kita. Cukup rajin-rajin ibadah lah tuh. Apa anda pernah merasa punya tugas ini selama ini? Tidak pernah pendapat itu. Ada kewajiban kita mengikut agama dan sampai kepada manusia. Ibu juga sama. Ini jangan kita hilangkan dari pikiran kita, jangan kita hilangkan dari mindset pikiran. Adik-adik kita kuliah, tamat kuliah. Apa rencana anda tamat kuliah? Anda tahu lah Ustaz. Nah, apa anda kuliah 4 tahun gak ngerti tujuan hidup? Allah siapkan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa artinya? Kita dibodohi tafsirnya. Ya. Engkau nggak akan Allah nggak akan membebani dengan berbagai musibah. Bukan itu. La yukallifullahu taklif mukallaf, beban syariat yang kau pikul ini akan mampu. Allah ciptakan tugas badanmu sehat dan kuat, kamu berjuang menegakkan agama Allah dengan Al-Quran ini, dan itu tugasmu yang mukallaf itu sebenarnya. Ya, jadi watawassaw bis-sabr itu konsep dasar Islam itu apa? Engkau tegakkan, engkau bela agama ini sehingga kemudian engkau menjadi apa? Tugas puncak Muslim itu apa? Puncak kesabaran itu apa? Jadi di Quran itu ada 3. Ya. Salah satunya ibadah. Yang kedua apa? Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi fa abaina ayyahmilahuma. Kami berikan amanah pada langit dan bumi. Mereka menolak keduanya, dan faham ala hal insan, maka manusia mengambil amanah itu. Wakana insanu zaluman jahula. Manusia itu memang zalim dan jahil, suka lupa, suka lalai, suka tidak tahu tugasnya sebagai orang memikul amanah. Apa amanahnya? Menyebarkan al-haq. Jadi Allah sudah berikan Al-Quran, tolong kamu sampaikan, kamu sebarkan. Itulah sebenarnya wali Allah. Nah, puncak nanti ketika dakwah tadi dihalangi, maka engkau dengan jiwa raga hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wa bi rasulihi kemudian wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dengan jihadmu, dengan kesabaranmu, dengan pengorbanan jiwa raga serta harta bendamu serta air matamu, maka engkau mewujudkan kebenaran itu tampil di muka bumi, dan engkau memimpin, yaitu sebagai wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu dia. Jadi, Allah tidak ceritakan, wahai malaikat, aku nanti menciptakan manusia. Enggak, Allah enggak nyebut manusia di situ. Tapi Allah ceritakan, Allah sampaikan spesifikasinya, tupoksinya, tugasnya. Ini loh, dia sebagai khalifah loh. Tapi apa bentuknya? Nanti belum aku bikin. Gimana kemudian Allah wujudkan?
Maka Allah perintah maka Jibril untuk mengambil tanah di muka bumi. Beberapa titik, beberapa wilayah dibawa malaikat Jibril hadapkan di hadapan Allah, kemudian Allah buat cetak Nabi Adam. Jadi malaikat iblis bingung. Ini apa lah, Allah mau bikin apa kira-kira nih? Ternyata beda dengan malaikat, beda dengan iblis. Yaitu berwujud manusia, itulah kita. Yang Allah ceritakan, narasikan, Allah sampaikan proposalnya, idenya di hadapan para malaikat. Inni ja'ilun fil ardi Adam. Enggak. Inni ja'il fil ardi al-insan. Enggak. Allah enggak bilang begitu. Allah sebut al-khalifah. Apa itu? Nanti dia punya tugas, pokok fungsi, tujuan, cita-cita hidupnya, progres hidupnya itu Allah siapkan kaki betis yang kuat, tangan yang kuat, otak yang cerdas, akal yang sempurna, pikiran yang terang dan sempurna dan cerdas. Nanti tugasnya mengelola, menjaga bumi ini dengan hukum-hukum Allah. Itulah khalifah. Yang hari kemudian ditentang. Ya, hari kemudian dihalangi pada tugas perintah. Maka ketika Nabi pahami itu, ya Nabi bertugas itu, apa terjadi kemudian? Ya. Pak, tahu enggak Pak, Ibu, kapan Nabi bertugas sebagai dakwah ini? Setelah memperkuat jazirah Arab. Ya, kabilah-kabilah waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Begitu Khalid bin Walid masuk Islam, Khalid tugaskan seluruh kabilah-kabilah Arab tunduk di bawah Islam. Jadi kepercayaan animisme, kepercayaan Hindu, kepercayaan menyembah gurun Sahara, menyembah patung berhala, segala macam penyembah itu dihabiskan, mereka patuh tunduk pada Islam. Pada tahun ke-7 sempurnalah Islam yang ada di bangsa Arab, maka Nabi nulis surat ke bangsa Romawi, masuk Islam engkau, dikirim. Masuk Islam engkau ke Persia, dikirim suratnya. Ini tugasnya di situ. Skopnya dunia global. Awak belajar Islam cukup rajin-rajin ibadah sholat sampai mati, tidak tahu tugas itu. Padahal kenapa Nabi hijrah di Mekah ke Madinah? Kenapa? Ya. Karena ini sabar. Ditentang, dihalangi dakwah beliau, kemudian beliau sabar, pindah. Tak mungkin lagi. Orang Quraisy Mekah itu kadang hangok, namu diajar, namu dibantu dan bertujuan. Walaupun mereka sudah melihat mukjizat. Akhirnya Allah izinkan untuk hijrah pindah. Apakah Nabi? Ya udah saya enggak makasih, assalamualaikum. Enggak begitu. Nabi ngumpat sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan Nabi dihabisi. Nabi melarikan diri, bukan hijrah sesungguhnya, tapi melarikan diri dari Mekah, menyelamatkan nyawa, menyelamatkan akidah Islam. Ini Pak ya, dipermanis dengan kalimat hijrah. Iya, globalnya hijrah, tapi Nabi melarikan diri dari kepungan, ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang musyrik Quraisy. Anu dia masuk kalimat sabar. Jadi luas kata-kata sabar itu. Ya, watawa sabir nasihat Mesir yang sabar. Ya udah, kalau kamu nggak mau ya udah saya sabar. Besok dakwah lagi kamu saya sabar. Bukan begitu. Terlalu dangkal Islam kalau cuma itu. Nasihat orang suruh sholat, dia nggak mau, ya udah kamu sabar. Bukan begitu. Pikul agama ini dengan darah, jiwa ragamu dan dengan ya nyawa sekaligus. Jadi tugas kita sebagai abdan ila sholat. Bukan sekedar sholat itu pondasi dasar sebagai menjadi seorang muslim yang baik itu sholat dulu yang baik. Ya, belajar terus. Maka Mbak ingin ke depan nanti kita bikin surau itu nanti. Kita bikin kurikulumnya, kita bikin programnya, kita baca sama orang tua-tua yang ahli adat itu. Bagaimana surau itu dibentuk, dibangun dulu. Bagaimana mendesainnya. Sehingga kemudian mereka 6 tahun, 8 tahun di surau itu. Mereka keluar dari kampung, dari surau itu. Otaknya, pikirannya bisa jadi seorang pemimpin. Dimanapun, kemanapun dia berada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi umurina wa barik lana fi jami'i umurina wa taqabbal tawbatan wa aslih ya Allah. Allahumma alimna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan minka ya arhamar rahimin. La haula wala quwwata illa billahi al-azim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.